Dikenal sebagai sosok yang ramah, tokoh Maluku yang satu ini berperan dalam sejumlah perundingan dengan Belanda. Namanya Moncer ketika berhasil menggelar Asian Games 4 dan Ganevo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Wim Batumetten. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dong yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Willem Johannes Latometten atau Wim Latometten lahir 16 April tahun 1916 di Saparua. Ia merupakan keturunan keluarga besar Latometten dari desa Rutong di Pulau Ambon. Ayahnya adalah Profesor Dr. J.A. Latometten atau Jonas Andreas Latometten, seorang pejuang dan ahli penyakit jiwa generasi pertama Indonesia. Menurut R. Maladi, yakni seorang menteri olahraga Kabinet Soekarno, seperti dikutip dari buku W.J. Latometten, hasil karya dan pengabdiannya, Wim Latometten selalu menyerahkan jiwa dan raganya pada negara, bangsa, demi kepentingan revolusi Indonesia. Maladi menyebutkan, nasionalisme Wim dibuktikan dengan kesetiaan dan keberaniannya sebagai pejuang kemerdekaan. Sebagai pejuang, ia juga dikenal ramah dan mudah bergaul. Pribadinya yang luwes dan supel membuat banyak teman menyenanginya, kata Maladi dalam buku yang sama. Di masa revolusi fisik, sang ayah, yakni J.A. Latometten, dikenal sebagai ahli psikiatri yang pernah memimpin Rumah Sakit Jiwa Bogor di Jawa Barat. Kendati ahli dalam psikiatri, J.A. Latometten tercatat sebagai anggota Jong Ambon. Ia juga menjadi salah satu anggota dari Perhimpunan Indonesia, yakni pergerakan pemuda tanah air di Belanda yang mencita-citakan kemerdekaan bagi Indonesia. Keterlibatannya pada pergerakan kemerdekaan membuatnya dibuang ke Pulau Weh di Sabang. Hingga ke ujung barat Indonesia, Wim kecil dan ketiga adiknya mengikuti sang ayah di tempat pembuangan. Pada tahun 1929, masa pembuangan ayahnya berakhir. Saat itu, Wim berhasil menamatkan diploma di ELS. Seperti ayahnya, Wim muda sangat menggemari olahraga. Selain tergabung dalam klub sepak bola Jong Ambon, ia juga aktif dalam perkumpulan tenis Sumber Porong di Jawa Timur. Sejak kecil, sang ayah menanamkan keyakinan bahwa mengikuti kegiatan olahraga dan berprestasi adalah salah satu faktor yang dapat meningkatkan derajat bangsa di mata dunia. Usai merampungkan pendidikan di HBS pada tahun 1937, ia dikirim ke GHS di Jakarta. Tak lama di ibu kota, ayahnya yang khawatir pada kebijakan ketat pemerintah kolonial pada pergerakan pemuda mengirimnya ke Nias, Surabaya.
WIM pun bergabung dengan Indonesia Tenis Organisasi Surabaya atau ITOS. Namun, ketika Jepang membuat Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret tahun 1942, semua kegiatan di negara jajahan dialihkan ke tangan Jepang. NIAS Surabaya ditutup, GHS Jakarta berganti nama menjadi IKA Daigaku. WIM berhasil merampungkan pendidikannya di IKA Daigaku pada tahun 1944. Kampung Rutong, Batavia, Lawang, Sabang, Bogor, Surabaya, dan terakhir Jakarta adalah kampung dan kota yang telah menempa WIM. Ketika Indonesia tengah berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1947 sampai dengan tahun 1949, ia bertugas sebagai anggota pers pemerintah Republik Indonesia. Perannya menonjol saat ditugaskan sebagai atase pers pemerintah di Jakarta yang saat itu dikuasai pemerintah Belanda. Bersama Yusuf Ronodipuro, pendiri dan pimpinan Radio Republik Indonesia atau RRI, ia aktif menjalin kontak dengan kantor-kantor berita asing seperti Reuters dan Associated Press. Saat itu, berita-berita yang dia stensil disiarkan dari Desa Balong Gunung Lau ke seluruh penjuru Nusantara. Upaya dari tangan terampil WIM bahkan dapat dinikmati oleh Soekarno dan Hatta saat keduanya ditawan tentara Belanda di Pulau Bangka pada Juli tahun 1949. Pada tahun 1959 sampai dengan tahun 1962, Maladi yang saat itu memimpin Departemen Penerangan memilih WIM menjadi salah satu kuasa menteri atau deputi untuk bidang pers dan publisitas. Posisi tersebut membawa Wim Latumeten menjadi dekat dengan Soekarno. Peran Wim sangat menonjol setiap kali berlangsung perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda, tetapi kecintaan pada dunia olahraga membuat dia mengambil langkah berani untuk pindah dari posisi bergengsi tersebut. Ia memilih pindah ke Departemen Olahraga pada tahun 1962. Bidang ini lebih cocok dengan denyut hati nuraninya. Bagi Wim, olahraga memiliki parameter, nilai, dimensi, watak, serta sifat yang terbuka. Dalam olahraga, prestasi selalu menjadi ukuran yang disputable, sementara sportivitas menjadi norma moral pelakunya. Usaha-usahanya sebagai pembina olahraga antara lain mendirikan sekolah tinggi olahraga di Jakarta, membentuk keorganisasian olahraga atau Perbasi. Perbasi didirikan pada tahun 1951, di mana Tony Wen dan Wim Latumeten diminta oleh Maladi yang saat itu menjabat sebagai sekretaris Komite Olimpiade Indonesia atau KOI untuk menyusun organisasi olahraga bola basket Indonesia. Atas prakarsa kedua tokoh ini, pada tanggal 23 Oktober tahun 1951 dibentuklah organisasi bola basket Indonesia dengan nama Persatuan Basketball Seluruh Indonesia, disingkat Perbasi. Tahun 1955 namanya diubah dan disesuaikan
dengan perbendaharaan bahasa Indonesia menjadi Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan tetap disingkat Perbasi. Tony Wen menduduki jabatan ketua serta Wim Latumeten sebagai sekretaris dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1959. Setelah itu ia menggantikan Tony Wen menjadi ketua umum Perbasi periode tahun 1959 sampai dengan tahun 1966. Selain bola basket, Wim Latumeten adalah ketua umum pertama dari Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia yang juga mendapat mandat sebagai formatur kepengurusan pada awal terbentuknya organisasi tersebut. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau disingkat PBVSI adalah induk organisasi bola voli di Indonesia yang didirikan secara resmi pada 22 Januari tahun 1955. Nama Wim moncer pada tahun 1963 saat hajatan besar Asian Games 4 dan Ganevo digelar di Jakarta. Sebagai pelaksana kegiatan, pengorbanan dan dedikasinya membuatnya dikenang dunia olahraga tanah air sebagai sosok jenius olahraga. Sebab di tengah meruncingnya perseteruan blok barat dan timur, menyelenggarakan pesta olahraga antar negara bukan perkara gampang. Willem Johannes Latumeten atau Wim Latumeten dikenang sebagai abdi setia Republik dari masa revolusi fisik hingga masa kemerdekaan. Ia meninggal dunia pada 23 Maret tahun 1965 dan sebagai pejuang dan nasionalis sejati, ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Atas jasa-jasa dan pengabdiannya, ia dianugerahi Lencana Bakti oleh pemerintah Republik Indonesia. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Wim Latumeten. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya. Dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.